Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Syahrul dan tentunya masih dalam pengaplikasian aplikasi Mayop versi 18. Nah, pada video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan sedikit bagaimana cara membuat perusahaan baru pada aplikasi Mayop dan juga sudah menginput akun-akun serta saldo awal perusahaan dan juga link account-nya beserta teks dan juga pengaturan lainnya. Nah, untuk sekarang adalah pada pertemuan kali ini kita akan menginput data perusahaan awal lagi, yakni supplier, customer, dan juga persediaan perusahaan. Nah, untuk penginputan customer ataupun supplier itu akan kita input pada modul card file. Nah, kemudian teman-teman bisa klik card list. Nah, pada bagian ini teman-teman bisa lihat bahwasanya ada item all card, yaitu item untuk semua kartu baik customer ataupun supplier. Kemudian khusus customer, kemudian khusus supplier, lanjut tenaga kerja dan juga lainnya personal. Nah, pada tahap ini kita akan menginput customer dari PT Dunia Air. Nah, sesuai soal itu bisa kita klik customer kemudian klik new untuk menginput data customer perusahaan PT Dunia Air. Nah, di sini untuk PT Dunia Air itu ada 3 customer. Yang pertama adalah PT Sinar Dunia. PT Sinar Dunia dengan card ID CAS 01. Kemudian lanjut untuk location, address bill to. Lanjut untuk address atau alamatnya adalah Jalan Sawahan nomor 22. Jalan Sawahan nomor 22. Kemudian lanjut untuk kotanya adalah Kota Padang. Nah, setelah teman-teman memasukkan profil dari customer ini, karena tidak ada lagi informasi tambahan di soal, maka kita bisa langsung mengisi item-item seperti selling details dan bisa menambahkan customer baru. Nah, di sini untuk slide-nya adalah item, kemudian untuk income account-nya adalah sales of merchandise. Selanjutnya untuk tax code adalah VAT, karena setiap penjualan itu kita dikenakan pajak. Sementara untuk biaya angkut penjualan itu tidak dipaparkan pada soal bahwasanya kita terkena pajak. Nah, selanjutnya adalah untuk payment is due, kita isi in a given of days. Lanjut untuk discount day-nya adalah dengan termin 2/10 N/30. Maknanya, apabila perusahaan melunasi piutang pada jangka waktu 10 hari, maka akan mendapat potongan sebesar 2% dari penjualan ataupun pembelian yang dilakukan. Untuk belendunya adalah 30 hari, dan apabila perusahaan itu membayar lebih dari waktu 30 hari, ada ketentuan perusahaan yang mengenakan denda, dan ada juga tidak. Itu tergantung ke masing-masing perusahaan. Apabila sudah selesai bisa klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi customer kedua adalah PT Sejahtera. PT Sejahtera. Kemudian kita lanjut untuk card ID-nya adalah CAS 02. Kemudian lanjut untuk address itu di Jalan Jati nomor 10. Jalan Jati nomor 10. Kemudian tab untuk kotanya adalah Kota Pariaman. Untuk informasi tambahan lainnya tidak ada. Lanjut ke selling details. Untuk slide sama dengan yang tadi, item. Kemudian untuk income account itu link dengan sales of merchandise. Lalu untuk tax code VAT, free tax code juga NT atau not reportable, karena tidak ada pajak atas biaya angkut penjualan. Kemudian untuk payment is due adalah in a given.
Lanjut, untuk terminnya masih sama 2/10n/30. Lanjut, jika sudah bisa langsung klik saja new, maka langsung diantarkan ke informasi profil dari customer. Nah, untuk customer ketiga adalah PT Flamboyan dengan card ID KAS 03. Kemudian untuk alamat itu di Jalan Muhammad Yamin, Jalan M Yamin, nomor 50, City atau Kota Padang. Kemudian untuk informasi tambahan tidak ada. Lanjut ke selling detail. Selayaknya kita pilih item, kemudian untuk flag text-nya kembali NT. Lanjut, untuk termin itu masih sama dengan termin 2/10n/30. Kemudian bisa langsung klik new saja untuk tambahan customer lain, yakni penjualan tunai dengan card ID-nya KAS 03, KAS 04. Nah, di sini bisa langsung saja oke karena tidak ada tambahan informasi lain dan juga tidak ada informasi untuk selling detailnya. Klik OK. Nah, selanjutnya untuk menambahkan customer tambahan bisa klik new. Kemudian untuk namanya adalah penjualan tunai dengan card ID yaitu KAS 04. Kemudian untuk tambahan informasi tidak ada lagi. Kemudian untuk selling details itu untuk informasinya sama seperti yang tadi. Selayaknya kita pilih item. Kemudian untuk pajaknya sama, flag tag-nya NT karena tidak ada penanggungan pajak atas biaya angkut. Kemudian untuk paymentnya adalah COD. Nah, sedikit saya koreksi di sini. Untuk card ID kita adalah SIKAS karena nanti penjualannya itu berupa tunai gitu. Kemudian bisa langsung klik OK. Nah, setelah kita memasukkan data-data dari customer perusahaan PT Dunia Air, langkah selanjutnya adalah memasukkan data supplier dari PT Dunia Air. Nah, untuk supplier pertamanya adalah PT Advance. Kemudian untuk card ID-nya kita bikin saja sub 01. Lanjut untuk address itu di Jalan Gandaria nomor 28. Jalan Gandaria nomor 28. Lanjut untuk termin untuk city atau kotanya adalah Jakarta. Kemudian untuk informasi lain tidak ada. Kita lanjut ke buying details. Di sini purchase layaknya adalah item. Kemudian expand account-nya adalah cost of goods sold. Kemudian untuk flag tax itu tidak ada tambahan biaya pajak akibat dari biaya angkut pembelian. Nah, di sini untuk payment is due, kita pilih in a given. Kemudian untuk termin, di sini termin pembelian kita juga 2%, yakni 2/10n/30. Apabila kita melunasi dalam jangka waktu 10 hari, maka kita akan mendapatkan diskon tersebut.
Kemudian untuk menambahkan supplier baru bisa langsung klik saja new. Kemudian untuk supplier kedua kita adalah PT Elken. PT Elken. Kemudian tab dengan card ID sub 02. Kemudian lanjut untuk address atau alamat Jalan Sudirman nomor 125. Dan Sudirman nomor 125. Kemudian tab untuk kotanya adalah Kota Jakarta. Kemudian lanjut untuk langkah selanjutnya adalah kita mengisi bagian buying details dengan purchase layernya adalah item. Lanjut untuk expand accountnya kita pilih cost of goods sold. Kemudian untuk flag tax code kita ganti menjadi NT karena tidak ada penanggungan pajak atas biaya angkut pembelian. Kemudian untuk termin pembayaran itu masih sama 2/10 per 30 dengan payment is due-nya adalah in a given days. Dalam jangka 10 hari, maka kita akan mendapatkan potongan pembelian sebesar 2%. Nah, untuk melihat semua data, baik customer maupun supplier bisa klik di alt card. Di sini secara langsung akan bisa kita lihat bahwasanya PT Dunia Air memiliki 4 customer dan juga 2 supplier secara langsung di sini. Nah, untuk langkah kita selanjutnya adalah menginput data persediaan perusahaan PT Dunia Air dengan klik inventory kemudian klik new. Nah, untuk persediaan pertama dengan item number Aquatech WS 8817. Aquatech WS 8817. Kemudian next untuk namanya adalah Advance RO Aquatech. Advance RO Aquatech WS 8817. Kemudian di sini ada 3 item yang perlu kita centang. Yang pertama adalah kita centang apabila persediaan ini juga kita jual. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah persediaan ini untuk yang pertama adalah persediaan ini kita beli, kemudian persediaan ini juga kita jual, dan yang ketiga adalah persediaan ini kita simpan. Nah, untuk akun-akunnya di sini adalah ada link beberapa akun atau 3 akun di sini. Yang pertama cost of goods sold, link dengan cost of goods sold. Kemudian to income account itu link dengan sale of merchandise. Selanjutnya untuk asset account itu link dengan merchandise inventory. Nah, selanjutnya adalah kita mengisi data pada item details, lanjut ke buying details. Nah, di sini untuk yang perlu kita isi adalah tax code when booked atau pajak apabila kita melakukan pembelian. Nah, di sini karena pada data perusahaan bahwasanya setiap pembelian kita dikenakan pajak, maka kita menggunakan VAT atau value added tax, yakni pajak pertama nilai. Kemudian untuk selling details, ini adalah harga jual dari persediaan kita. Nah, untuk harga jualnya itu sendiri yaitu sebesar 7.200. Maaf, 7.200. Kemudian untuk number of itemnya yaitu 1. Lanjut untuk tax code when sold atau pajak ketika kita jual adalah VAT atau pajak pertambahan nilai. Nah, bila ini sudah selesai bisa langsung klik new untuk persediaan lainnya, yakni Nurisu WS 8805. Nurisu WS 8805. Kemudian untuk namanya adalah Advance RO Nurisu. Advance RO Nurisu WS 8805. WS 8805. Kemudian untuk data lain atau data yang 3 ini sama kita centang.
Kemudian lanjut untuk buying details masih sama dengan text code-nya adalah fat. Lanjut untuk selling detail, untuk harga jualnya ini adalah sebesar 11.700.000. Kemudian untuk informasi ini sama dengan yang tadi. Nah, kita bisa langsung saja klik new untuk persediaan lain, yakni Ken Sigma 1 dengan item number Ken Sigma 1 dengan nama Elken Bio Pure Ken Sigma 1. Nah, untuk ketiga item ini masih kita centang atau kita checklist. Untuk buying details masih sama, text code-nya fat. Lanjut untuk selling detail. Untuk harga jualnya adalah 8.200.000. Kemudian untuk text code when sold-nya masih sama, yaitu fat. Kemudian lanjut untuk persediaan keempat adalah Ken Sigma 2. Ken Sigma 2. Kemudian untuk namanya adalah Elken Bio Pure Ken Sigma 2. Kemudian untuk ketiga item ini tetap kita centang. Lanjut ke buying details masih sama, text code when bought-nya adalah fat dan text code when sold-nya adalah fat juga, namun dengan harga jual 10.400.000. Nah, setelah selesai bisa langsung klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya ada 4 persediaan yang dimiliki oleh PT Dunia Air di awal periode. Namun nanti persediaan ini bisa saja bertambah ataupun berkurang akibat adanya transaksi ke depan. Nah, mungkin untuk pembelajaran kita pada hari ini terkait penginputan supplier, customer, dan juga inventory perusahaan sampai di sini. Untuk video-video sebelumnya bisa teman-teman akses di YouTube saya. Kemudian untuk video lanjutan, insyaallah akan kita lanjutkan mengenai transaksi-transaksi perusahaan satu periode ke depan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.